Halo, kami mau menawarkan asuransi. Apa? Asuransi? Halo guys, kembali lagi nih sama gue Randy. Nah, selama 10 tahun gue di industri asuransi, itu sudah banyak banget yang bertanya, sebenarnya fungsi dasar investasi di asuransi itu apa sih? Apakah kita bisa cari keuntungan dari sana? Nah, kita lihat yuk penjelasan berikut ini. Kalau cerita tentang asuransi, gue biasanya akan jelaskan dengan gambar grafik seperti ini guys. Nih, gue gambar grafik begini. Yang di bawah gue sebutnya dengan usia, yang sebelah ke atas adalah premi. Nah, seperti kita ketahui bahwa yang namanya asuransi, ada yang namanya biaya pokok, biaya asuransi dasar atau biaya pokok asuransi. Anggaplah segini biayanya ya. Nah, di sini saya selalu sebutnya dengan COI, cost of insurance atau biaya asuransi dasar. Nah, COI ini atau biaya asuransi dasar ini akan mengalami kenaikan setiap tahun seiring ulang tahun atau usia dari nasabah. Nah, biaya ini akan dikenakan seumur hidup sampai nasabah ini berhenti jadi nasabah. Nah, seperti kita ketahui bahwa inilah yang disebut dengan produk tradisional, di mana orang bayar biaya premi atau biaya asuransi dasarnya, uangnya udah nggak ada manfaat apa-apa, nggak ada investasinya. Jadi bayar tiap tahun hangus, yaitu seperti ini konsepnya. Tiap tahun naik, kalau nggak ada klaim maka hangus. Nah, ini membuat zaman dulu nggak terlalu suka. Kenapa? Karena kalau sudah usia, preminya semakin mahal, benefitnya nggak seberapa. Sehingga perusahaan asuransi mulai berpikir gimana caranya biar asuransi ini mulai bisa membantu banyak orang. Akhirnya ditambahkanlah instrumen investasi di sini. Nah, instrumen investasi ini gunanya apa? Dia membuat premi menjadi flat. Oke. Karena premi flat, otomatis akan ada selisih nih antara investasi dengan biaya asuransi dasarnya. Investasi dengan biaya asuransi dasar. Nah, anggapan orang ikut preminya bayar selama 20 tahun. Maka akan terbentuk nih selisih investasi selama 20 tahun. Ini yang kita sebut dengan cadangan dana. Untuk apa? Padahal setelah 20 tahun kan nasabah udah nggak bayar premi. Tetapi kita tahu bahwa biaya asuransi akan terus dikenakan sampai nasabah ini berhenti jadi nasabah. Nah, lalu siapa yang membiayai di sini? Itulah tujuan dari investasi di sini. Jadi dikumpulkan selama 20 tahun sebagai cadangan dana yang akan dipakai untuk membiayai biaya asuransi yang timbul setelah dia nggak bayar premi di sini. Nah, jadi itulah fungsi dasar investasi di asuransi. Dia merupakan sebagai cadangan dana. Yang jadi pertanyaan berikutnya begini, berapa yang harus saya taruh, Ren? Kalau seandainya kata, saya mau ada dana cadangan. Secukupnya, jawab saya. Secukupnya selama masa perlindungan yang diinginkan. Jadi misalkan ngambil program yang dilindungi sampai usia 75 atau 85 tahun, maka investasi yang diperlukan adalah hingga 75 atau 85 itu saja. Tidak usah lebih. Ya, jadi secukupnya supaya bisa efisiensi premi. Jadi kembali lagi, investasi di asuransi hanya sebagai cadangan dana ya guys ya. Nah, gimana? Sudah lihat penjelasan tadi tentang fungsi dasar investasi di asuransi. Menurut teman-teman, apakah asuransi tempatnya untuk cari untung? Tulis di komen di bawah ya. Thank you sudah lihat video ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye.